Ya, dia makan rekan-rekan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Belajar Cuan. Ya, kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana sih cara membuat makanan yang berprotein tinggi untuk ikan. Akan saya gunakan bahan-bahan ini rekan-rekan. Jadi ini untuk meracik makanan untuk koi yang berumuran sudah besar ya, di atas 20, 30 sampai 40 cm rekan-rekan. Nah, ini ada satu, ini pelet ya, nggak usah saya sebut namanya, ini sekitar 200 gram. Bisa kita cek di sini. Ini sudah saya persiapkan di sini 200 gram ya rekan-rekan ya. Sudah 200 gram. Ada blender, ada timbangan, ada blender, dan ada susu formula. Saya juga nggak sebut mereknya karena saya bukan endorse ya rekan-rekan. Sama satu lagi, ini wadah plastik untuk nanti menghaluskan peletnya rekan-rekan. Ya, kita ikutin yuk videonya. Ya rekan-rekan, kita mulai ya rekan-rekan ya. Nah, ini untuk peletnya kita haluskan dulu rekan-rekan. Kita haluskan pakai blender ya rekan-rekan ya. Ini mungkin bisa 2-3 kali kita memblender ya rekan-rekan ya. Kita lihat, kita masukkan ini sekitar 200 gram ya rekan-rekan ya. Tadi sudah kita timbang sekitar 200 gram. Apakah bisa langsung satu atau tidak, nanti kalau misal tidak bisa ya kita kurangi lagi saja rekan-rekan. Ya, habis rekan-rekan ya. Oke, kita mulai blender rekan-rekan. Dan ternyata kita sudah blender sebentar, tapi ternyata yang terblender hanya bawahnya saja rekan-rekan. Tapi harus kita kurangi rekan-rekan sebentar. Ya rekan-rekan, kita mulai lagi, sudah kita kurangkan. Nah, untuk peletnya kita mulai untuk proses penghalusan. Ya rekan-rekan, ini jika sudah halus seperti ini, bisa kita lihat sebentar. Ya seperti ini ya rekan-rekan, bisa dilihat sudah halus. Oke, sebentar kita taruh wadah dulu rekan-rekan. Nah, sudah halus, kita taruh wadah ini rekan-rekan, wadah kosong. Ini masih ada tadi ya, sisanya sedikit. Ya, sepertinya ada suara iqamat asar rekan-rekan. Kita sepertinya harus suruh sholat dulu rekan-rekan. Baik, ditunggu ya rekan-rekan. Ya rekan-rekan, kita lanjut lagi ya. Kita sudah melakukan sholat ya, tadi sudah qomat, kita sudah sholat, kita lanjutkan lagi rekan-rekan. Oh iya, ini saya lupa tadi, saya sudah tambahkan rekan-rekan tadi yang sisa makanannya, bisa dilihat di sini. Nah, ini dia.
bisa dilihat ya, masih belum halus. Nah, akan kita haluskan rekan-rekan. Rekan-rekan, kita lihat apakah sudah halus atau belum. Ya, kita bisa lihat ini di sini rekan-rekan. Ini sudah halus ya rekan-rekan. Untuk pelletnya kita masukkan lagi di sini rekan-rekan, kita tambahkan. Ini kita lanjut lagi. Ini alat-alat untuk membuatnya rekan-rekan. Membuat alat-alat tambahan untuk membuat pelet racikan untuk ikan yang besar rekan-rekan ya. Supaya ikan kita bisa bulky rekan-rekan. Nah, ini ada air panas yang baru saya rebus sedikit saja, sudah tidak perlu banyak-banyak. Tergantung kebutuhannya rekan-rekan. Rekan-rekan mau membuat makanannya itu berapa? Kalau saya biasanya sedikit saja, nggak banyak, karena sekali makan saja ya rekan-rekan. Karena kalau misalnya kita bikin banyak dan tidak habis itu mubazir juga. Dan pelet ini bisa sih disimpan sebenarnya di freezer atau di kulkas, tapi saya lebih merekomendasikan biar sekali makan habis saja rekan-rekan. Tapi kalau rekan-rekan mau sekali bikin langsung banyak, silakan, bisa juga, boleh, sama saja. Oke, baik, kita mulai ya rekan-rekan cara pembuatannya. Ya, nah, di sini saya taruhkan 1, 2, 3 sendok makan pelet bubuk ya rekan-rekan yang sudah kita haluskan. Oke, ini dia. Untuk susunya, susu bubuknya ini saya berikan kurang lebih 3-5 takar rekan-rekan. Tiga, 4, 5. Ya, 5 takar ya rekan-rekan ya. Kita aduk dulu sampai tercampur rata rekan-rekan. Kalau seandainya kiranya kurang peletnya, bisa ditambahkan lagi, pelet halusnya bisa ditambahkan lagi rekan-rekan. Kalau susunya kurang bisa ditambahkan lagi, tapi kalau untuk susu kayaknya sudah cukup ya, 5 takar saja ya rekan-rekan ya. Karena kalau misalnya lebih dari 5 takar, takutnya nanti airnya jadi kotor. Resikonya air kolam kita jadi cepat kotor, jadi cepat keruh. Hanya saya merekomendasikan cukup 5 saja. Dan ini bagus buat pembesaran ikan. Untuk peletnya saya tidak berikan namanya karena ini anggap saja pelet kosong ini rekan-rekan, pelet yang belum ada isinya. Kenapa saya kasih susu, saya berikan susu supaya ada nutrisi kandungan di dalamnya yang
seperti lemak dan lain-lainnya, supaya bisa menambah bobot ikan, biar ikannya bisa bulky, bisa gemuk ya rekan-rekan ya. Setelah ini kita tambahkan air kurang lebih segini aja, sekira-kiranya rekan-rekan aja. Oke, ini di situ kita aduk-aduk rekan-rekan. Kalau sekiranya airnya kurang, kita bisa tambahkan. Setelah padat, kita tunggu sampai dingin rekan-rekan. Setelah dingin baru kita cetak. Oke, kita tunggu dulu ya rekan-rekan, sampai kurang lebihnya sekitar 15 menit lah, paling cepat gitu rekan-rekan. Baik rekan-rekan, ya ini sudah sekitar 15 menit ya rekan-rekan. Saya sudah kering ya rekan-rekan ya, sudah ya. Ini rekan-rekan, kalau saya segini karena ikan saya lumayan agak besar ya rekan-rekan ya. Untuk mulutnya kita paskan dengan mulutnya saja rekan-rekan. Ini segini untuk ukuran peletnya. Kita taruh di sini, kita cetak. Ya baik rekan-rekan, ini sudah saya cetak semua rekan-rekan ya. Ya ini hasilnya jadi segini rekan-rekan. Mungkin tidak banyak, tidak apa-apa. Nah, ini hasil tangan kotor-kotor saya rekan-rekan. Ya kalau emang hobi ikan, kita senang ikan ya harus seperti ini ya rekan-rekan ya. Oh iya, saya lupa tadi mau bilang. Jadi untuk supaya ikan kita bulky, ikan kita besar, gimana sih caranya? Faktor penunjangnya satu adalah makanan. Terus yang faktor penunjang yang kedua adalah tempat. Nah, tempatnya itu kira-kira mungkin kolam yang minimal sekali ya rekan-rekan, minimal sekali, kurang lebih ukurannya 1 meter dan kedalamannya itu mungkin 1,20 meter atau sampai 1,50 meter itu sudah lumayan. Untuk panjang kolamnya 2 meter dan lebarnya mungkin 1 meter ya rekan-rekan. Nah itu kalau menurut versi saya. Dan untuk yang faktor yang ketiga adalah populasi ya. Kira-kira kalau misalnya kita kolamnya 2 kali 1 kali 150 kedalamannya ya, kalau bisa sih sekitar ya ikan ukuran panjangnya sekitar 30, 40 atau berapa, mungkin diberikan 5 atau 6. Kalau misalnya maksimalnya 7 atau 8 sudah tidak, itu sudah maksimal sekali rekan-rekan, karena semakin banyak populasi ikan kita semakin kurang dapat makanannya rekan-rekan. Nah, kenapa ikan saya di kolam itu banyak ya, maklum ya rekan-rekan ya, karena ikan saya itu saya tidak punya kolam lagi, tidak punya tempat lagi, jadi ya udah saya taruh di situ aja semuanya. Nah, makanya kenapa kemarin di video sebelumnya saya mau jual ikan gosiki saya, karena itu untuk mengurangi populasi ikan tersebut. Ditambah lagi kita mau masuk ikan baru lagi rekan-rekan. Nah itu rekan-rekan, jadi kalau misalnya nanti ada yang tanya, bang, ini kita makanannya sudah kita buat nih seperti ini tapi kok masih belum bulky ya, kita lihat lagi kolam kita memadai atau tidak, terus populasinya seperti apa. Nah untuk yang keempat ya rekan-rekan, 4 atau 5 saya lupa tadi itu. Nah itu faktor air itu penunjang sekali, itu penentu sekali faktor air. Jadi semakin airnya bagus, filtrasi kita bagus juga, ikan jadi sehat, ikan jadi berenangnya jadi cepat, mungkin kan bisa jadi bagus juga berenangnya, jadi sehat juga, menjadi gesit berenangnya maksud saya tadi. Nah itu jadi banyak faktor rekan-rekan, jadi jangan kita ambil langsung karena makanan ini langsung, enggak. Karena setahu saya penunjang supaya ikan itu bulky bukan cuma hanya dari makanan, tapi dari faktor air, faktor perawatan, konsisten kita, populasi dan lain-lainnya, itu masih banyak ya rekan-rekan. Nah, oke, nanti kita praktekkan ya rekan-rekan gimana caranya memberikan makan pelet yang ini yang sudah kita buat untuk ke koi kita, untuk ikan koi kita. Ya rekan-rekan, ini penampilan ikan saya, maaf ya rekan-rekan, untuk airnya belum sempat saya bersihkan lagi, karena biasanya saya seminggu sekali membersihkan air, atau enggak minimal saya menggosok ini
dinding-dindingnya. Dan ini juga faktor karena kebanyakan air, saya sedang push makannya rekan-rekan. Dan tadi yang saya bilang untuk filternya, pompanya itu chambernya itu tidak maksimal. Harusnya memang yang bagus untuk kolam seperti ini ya, harusnya kapasitasnya 40% dari kolam itu sendiri. Nah sedangkan saya mungkin nggak ada 20% mungkin itu rekan-rekan chambernya. Tapi memang dalam ya rekan-rekan, ke bawahnya itu lebih dalam daripada dasar kolam yang di sini rekan-rekan. Ini dasar kolam ini 150, yang di sana ujung sana itu sekitar 170 rekan-rekan. Oke, kita langsung saja rekan-rekan, kita kasih makan ikannya, apakah mau atau tidak. Saya kasih makannya pakai sendok ya rekan-rekan, karena saya ngerekam sendiri nih, sendiri jadi nggak bisa pakai tangan. Kalau pakai tangan susah. Ayo makan. Nah, ikannya masih malu-malu ya rekan-rekan. Nanti kalau udah sini dia mau. Dia belum melihat. Ya. Nah ini dia rekan-rekan. Wah sudah dimakan rekan-rekan. Oke, kita coba lagi, kita ambil lagi yang besar. Ya, kita bisa lihat ya rekan-rekan ya. Mana ikan yang belum makan, mana ikan yang sudah makan, kita bisa lihat, kita bisa perhatikan rekan-rekan. Kalau misal memang nanti itu kita stop, kita ganti dengan ikan yang lainnya yang mau makan. Nah ini dia langsung makan rekan-rekan. Galak sekali nih ikan yang gosiki yang besar nih, indukan juga ya rekan-rekan. Anakannya ya itu, anakannya ini anakan gosikinya itu rekan-rekan. Itu indukannya tadi yang makan. Nah, kita lihat lagi. Ayo makan lagi. Nah, jatuh lagi. Ya. Tadi jatuh ya rekan-rekan, maaf. Nah, ini rekan-rekan. Kita lihat masih ada yang mau makan atau tidak. Wah, itu dia makan, anaknya gosiki. Makan ya rekan-rekan. Lihat lagi. Ya baik rekan-rekan, ini tinggal sisa 2 lagi rekan-rekan. Tapi ikannya sudah kenyang sekali nih. Nah, kita lihat dalam air apakah masih ada yang mau makan. Masih tetap ada yang mau makan rekan-rekan. Dan ini tinggal satu lagi. Tanggung kita berikan. Yuk. Ya sudah dimakan semua ya rekan-rekan ya. Oke, segitu dulu baik video saya. Jika ada salah-salah kata, salah-salah ada perbuatan, tingkah laku, mohon dimaafkan rekan-rekan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, comment, subscribe untuk bantu channel saya berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar cuan.